Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama yaitu regresi polinomial. Ya, jadi polinomial itu banyak digunakan dalam situasi di mana variabel responnya itu berbentuk lengkung. Ya, pasti teman-teman sudah mengetahui ya fungsi polinomial seperti apa. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui kalau fungsi polinomial itu bila digambarkan dalam sebuah grafik gitu ya atau plot, dia akan berbentuk lengkung begitu ya. Nah, maka itu bisa dinamakan sebagai hubungan nonlinier gitu ya. Nah, sehingga bila fungsi regresi itu dia berbentuk lengkung gitu ya, atau mungkin kalau di dalam kalimat matematika ini persamaannya dia persamaan polinomial, fungsi polinomial gitu ya. Nah, maka regresinya dinamakan regresi polinomial seperti itu. Ya. Oke. Jadi bisa dikatakan regresi polinomial itu merupakan suatu model regresi linier yang dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh masing-masing variabel prediktor yang dipangkatkan meningkat sampai pangkat ke K. Gitu ya. Sebenarnya regresi polinomial itu termasuk ke dalam regresi linier ya. Ya, dia hanya pangkat dari variabel prediktornya aja yang meningkat ya, mulai dari 1 sampai dengan K seperti itu. Nah, kalau pangkat parameternya gitu ya, misalkan parameternya beta itu tetap parameternya beta berpangkat 1 begitu. Maka yaitu bisa diklasifikasikan ke dalam regresi linier. Oke. Terus kemudian regresi polinomial menggunakan hubungan linier ya, menggantikan hubungan linier antara variabel dengan fungsi polinomial yang dapat berbentuk kuadratik, kubik atau tingkat polinomial yang lebih tinggi. Itu ya. Oke, saya langsung aja. Ini model regresi polinomial derajat K ya. Berarti ini Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, plus beta 1 XI plus beta 2 XI kuadrat gitu ya. Berarti nanti plus beta 3 XI pangkat 3 gitu ya, sampai dengan plus beta K XI pangkat K plus error I. Itu ya. Jadi kita perhatikan di sini yang pangkatnya meningkat itu adalah pangkat dari variabel prediktornya ya, X-nya. Tetapi untuk parameternya, betanya itu dia selalu berpangkat 1. Begitu. Ya. Ini model regresi polinomial untuk pangkat 2. Ya, berarti pangkat tertingginya untuk variabel prediktornya itu pangkat 2. Oke. Nah, kemudian untuk estimasi parameter regresi polinomial, ya. Jadi karena regresi polinomial itu sebenarnya termasuk ke dalam regresi linier juga gitu ya, maka bisa diestimasi dengan metode OLS ya, ordinary least square, sama seperti regresi linier. Gitu ya. Oke. Ya, kalau OLS teman-teman sudah mengetahuinya ya. Jadi OLS itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu metode kuadrat terkecil. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Dari JKG jumlah kuadrat galat, jadi ini galatnya teman-teman sudah mengetahui ya. Terus kemudian nah ini kita bentuk JKG-nya jumlah kuadrat galat, berarti galatnya dikuadratkan kemudian kita jumlahkan seperti ini ya. Ini contoh untuk polinomial pangkat 2 ya. Kan ini kan YI min Y topi, topinya kan beta 0 ya, kemudian plus beta 1 XI plus beta 2 XI kuadrat. Nah, karena dikurangkan jadikan min, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Oke, nah setelah kita menentukan JKG, kemudian kita turunkan masing-masing terhadap parameternya ya. Terhadap beta 0, terhadap beta 1, terhadap beta 2 sama dengan 0. Gitu ya.
Nah, setelah itu ini ini bisa diperoleh ya persamaan atau model regresi polinomialnya untuk pangkat 2 seperti ini. Oke, gitu ya. Nanti tinggal misalkan mau cari beta 0 berapa, nih tinggal kan kali-kalikan aja, kemudian kita jadikan beta 0 sama dengan gitu. Oke ya. Ini metode estimasi parameter dengan OLS atau ordinary least square atau MKT, metode kuadrat terkecil. Nah, selanjutnya pertimbangan dalam regresi polinomial ya. Jadi ini menurut Chen ya, beberapa pertimbangan yang perlu diketahui dalam menentukan regresi polinomial yaitu yang pertama order atau derajat model regresi polinomial. Ya, jadi ini permasalahan utama dalam regresi polinomial itu adalah menentukan order atau derajat model regresi polinomial yang terbaik ya. Untuk data kita kira-kira yang sesuai yang tepat itu dia regresi polinomial derajat berapa seperti itu. Jangan sampai underfitting atau overfitting gitu ya. Underfitting itu model tidak dapat menentukan hubungan antar variabel ya. Sedangkan overfitting berarti nilai akurasi dari model itu sangat tinggi pada proses training ya. Namun memiliki akurasi rendah pada proses testing. Gitu ya. Jadi ketika model itu di training gitu ya, itu dia akurasinya tinggi, tapi ketika testing diuji itu rendah. Nah itu nggak bisa seperti itu ya. Keadaan overfitting begitu itu nggak boleh. Nah maka ya ini yang perlu dipertimbangkan order atau derajat berapa yang terbaik untuk model regresi polinomial kita. Terus strategi penyusunan modelnya ya sama seperti yang sudah kita pelajari di pemilihan model pemilihan variabel gitu ya pada model regresi linier ya. Bisa menggunakan forward atau backward ya. Kalau yang dulu yang sudah kita pelajari ditambahi dengan dengan ini ya kandungan keduanya ya, stepwise ya, mix keduanya ya, mix atau kombinasi dari forward dan backward ya. Jadi kalau forward berarti secara berturut-turut atau bertahap gitu ya, order atau derajatnya dinaikkan gitu ya, sampai memperoleh pengujian parameter regresi parsial yang signifikan. Kalau backward itu berarti mulai dari derajat tertinggi kemudian kita hilangkan satu persatu variabelnya. Jadi menurun derajatnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengujian parameter regresinya bagaimana? Ya, sama seperti pengujian parameter pada regresi pada umumnya ya. Jadi secara serentak atau simultan, kemudian secara parsial begitu ya. Kalau secara serentak atau simultan, karena sekali lagi regresi polinomial itu termasuk ke dalam regresi linier, ya maka statistik ujinya bisa menggunakan uji F sama seperti regresi linier. Ya, pakai uji F aja. Gitu ya. Nah, nanti tolak 0 ketika F itunya lebih besar dari F tabel ini ya, atau p-value-nya kurang dari alfa. Kemudian untuk pengujian parameter yang secara parsial bisa menggunakan uji T. Ini ya sama seperti yang kita lakukan di regresi linier. Itu ya, T hitung itu diperoleh dari besaran parameter betanya atau koefisien ya. Dari X ya, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari beta. Oke. Itu ya, kemudian tolak H0 ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel atau p-value-nya itu kurang dari alfa. Oke, seperti itu ya. Nah,
Ini rangkumannya ya. Jadi regresi polinomial merupakan suatu model regresi linier yang dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh masing-masing variabel prediktor yang dipangkatkan meningkat sampai pangkat ke K. Gitu ya. Kemudian untuk estimasi parameter model regresi polinomial itu menggunakan ordinary least square. Oke. Kemudian ini ada contoh soal, ini ada data X dan Y gitu ya, di mana X variabel prediktornya, Y itu variabel respon. Ini ya. Bila data di bawah ini dimodelkan dengan regresi, maka model regresi apakah yang tepat untuk mengetahui adanya pengaruh X terhadap Y gitu ya. Nah, berarti kan X-nya variabel prediktor, Y-nya variabel respon. Oke, terus kemudian biasa diimportkan datanya atau bisa diinputkan langsung ya, diketikkan di R script-nya. Kemudian, nah ini kalau kita ingin mengidentifikasi model regresi apa yang tepat digunakan selain dia parametrik atau non parametrik ya. Nah, maka kita bisa mengidentifikasi dia linier atau non linier atau apa nih sebenarnya kayak gitu kan ya. Nah, maka kan berarti setidaknya kita harus membuat plot ya, plot hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktornya seperti itu. Nah, ini untuk plot yang ini tadi X dan Y-nya ternyata kalau kita lihat bentuknya lengkung ya teman-teman ya. Ini kan ya. Ini berarti kan kalau nggak fungsi kuadratik ya kubik ya ini ya. Ini kalau kita tarik garis ya di antara titik-titik itu. Nah, maka berarti ini ya dari plot di atas terlihat pola hubungan antara variabel X dan Y-nya membentuk kurva kuadratik atau kubik. Nah, dengan demikian kemungkinan modelnya ya bisa regresi polinomial pangkat 2 atau order 2 atau order 3. Atau bisa langsung kita katakan regresi kuadratik atau regresi kubik gitu ya. Oke. Nah, terus ini kita definisikan X-nya sudah. Ini untuk memastikan bisa dibuat plot yang lebih cantik ya. Misalkan kita menggunakan package ini ya. Chart ini ya. Oke. Terus ternyata memang benar terlihat bahwa ini bentuknya lengkung gitu ya. Bisa kuadrat ya bisa kubik juga ya. Nah, sekarang kita coba dua-duanya ya. Kalau kuadrat ya ini ya. Nih, berarti sama teman-teman ya. Jadi nanti modelnya sama karena dia regresi linier kan ya, maka ya kita pakainya LM, linear model gitu ya. Kemudian Y, nah tapi ini ya kita kasih fungsi poli gitu ya. Kemudian X, misalkan kita mau mencoba yang derajat 2 dulu ya, yang kuadrat. Nah, berarti koma 2 ya gitu. Nah, ini summary-nya, ini hasil estimasi parameternya. Oke. Ini ada apa namanya OGF-nya, ACF hitungnya, ada p-value-nya juga. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita uji secara serentak dulu ya, parameter secara serentak. P-value-nya ini 1,757 kali 10 pangkat min 6 dengan F hitungnya 81,03. Karena F hitung 81,03 lebih besar dari F tabel. F tabelnya teman-teman bisa lihat ya di tabel F atau di Excel ya. Dengan alfa 5%, derajat bebasnya 2 dan 9. Jadi kalau kita mau lihat derajat bebas, kalau kita menggunakan output, misalkan output RStudio gitu ya, lihat aja di outputnya. Kita nggak usah bingung, nggak usah menghafalkan rumus derajat bebas F apa ya. Nah itu nggak usah menghafal ya, kita aja lihat ini. Oh, ini ada kan on, 2, and 9 gitu kan. Nih di F kan gitu. Berarti ini degree freedom kan. Nah, berarti 2,9 ya udah dicari. Nah, ini 4,26. Nah, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel ya, atau p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Yang artinya bahwa kedua parameter beta itu signifikan secara serentak. Oke, kita lanjut ke uji
parameter secara parsial. Nah, ini T hitungnya untuk masing-masing beta